Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan kita, Wahyu pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu dapat membacanya dari ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-18. Namun kita akan bersama-sama membaca Wahyu 17 ayat 4 dan 5. Wahyu 17 ayat 4 dan 5, saya akan membacakan firman Tuhan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Puji Tuhan, judul renungan kita adalah dosa percabulan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dosa percabulan adalah dosa yang sangat mengerikan, dan salah satu dosa ini adalah dosa yang sangat keji yang dibenci oleh Tuhan. Dosa percabulan atau perzinahan, ya. Dosa percabulan bisa disebut orang-orang ya yang melakukan masturbasi, menonton film porno atau video porno. Dosa percabulan juga disebut sebagai dosa bagi orang-orang yang melakukan seks di luar nikah bersama pacar ataupun bersama orang lain. Nah, kalau kita melihat tentang dosa percabulan dan perzinahan, perzinahan adalah dosa yang dilakukan, yaitu hubungan seks bersama pria atau wanita yang adalah istri atau suami orang lain, ya. Orang-orang yang sudah menikah itu diartikan perzinahan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat pada akhir zaman ini, bahkan dalam kitab Wahyu ini berbicara tentang hal-hal yang terjadi masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa dosa perzinahan, yaitu hubungan seks suami istri, ya, istri dengan suami orang lain dan istri orang lain. Pada akhir zaman ini kekuasaan iblis ya sangat gencar ya mengalahkan atau mematahkan, melumpuhkan iman anak-anak Tuhan, iman pemimpin-pemimpin rohani. Dan kita juga banyak melihat pada akhir-akhir ini Bapak Ibu, baru-baru ada suatu berita ya yang menjelaskan bahwa ada seorang pekerja tunasusila ya PSK yang dibunuh karena melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu ini menggambarkannya, kalau kita melihat ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6 tentang penglihatan Yohanes tentang saya bacakan ayatnya yang kedua dan ketiga. Ayat 2 dan 3. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat 1, ayat 2 ya. Kita juga dapat melihat arti dari ayat ini pada ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Artinya hal ini terjadi pada zaman kita sekarang juga Bapak Ibu Saudara, di mana kekuasaan iblis ya, godaan-godaan itu menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Wanita pelacur itu berbicara tentang kaum-kaum bangsa, semua orang masyarakat ditaklukkan ya. Dan dikatakan pada ayatnya yang keempat, kita baca ayatnya yang keempat, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Bapak Ibu,
kuasa iblis ya, dia datang dengan segala tampilan keindahan, kemolekan, kecantikan yang dapat menawan setiap hati anak-anak Tuhan, baik itu pria maupun laki-laki. Tawaran dunia ini sangat luar biasa sekali. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat ya dalam smartphone kita ya, seringkali juga saya membagikan tentang hal ini. Caranya sangat mudah untuk mengakses hal-hal tersebut. Dunia menawarkan hal-hal yang indah. Bahkan firman Tuhan menjelaskan pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan bertambah, ilmu teknologi juga bertambah. Dengan gampang anak-anak muda, remaja, bahkan usia dewasa mengakses hal-hal pornografi, menonton ya hal-hal yang adalah percabulan, dosa percabulan, dan juga melihat hal-hal pornografi. Nah, Bapak Ibu, bukan hal yang sukar lagi. Dunia ini cara iblis untuk menawarkan hal-hal itu dengan mudah dan dapat merusak anak-anak Tuhan, sangat menggiurkan hati dan dapat menelan setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu kata di sana ditulis cawan emas. Cawan ini penuh dengan kekejian, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang keempat. Dikatakan tetapi indah di bagian luar. Bapak Ibu, kadang-kadang ya enak dilihat dan sangat memuaskan hati bagi setiap kita yang mau menontonnya, tapi berbahagialah kalau kita melewatkannya dan tidak melihatnya ya. Indah dari bagian luar ya, sangat memikat perhatian dan waktu kita untuk melihatnya. Dan dikatakan bahwa penuh dengan kekejian ya, indah dari bagian luar itu menyatakan keadaan manusia ya, gereja Tuhan pada akhir zaman ini, gereja Tuhan yang murtad pada akhir zaman. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi kuat untuk melakukan perintah Tuhan, mempertahankan kebenaran di dalam kehidupannya, sehingga tergiur dengan hal-hal duniawi, terjerumus dalam dosa percabulan karena tidak tahan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyertakan roh Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kita akan kuat melawan godaan, melawan dosa percabulan ini. Ada banyak anak Tuhan yang akan murtad pada akhir zaman ini. Kita bandingkan firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang ke-23, kita membandingkannya pada ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengutarakan ya, bukan saja anak-anak Tuhan yang murtad dan tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Tapi kadang-kadang kita pun yang ada di dalam gereja Tuhan, artinya masih beribadah, masih menjadi anak Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan ini kita tidak sadari ketika kita melakukan pemberontakan yang licik, dalam arti Bapak Ibu, kita mungkin kelihatan rohani, kita mungkin kelihatan setia melayani Tuhan, berkata ABCD dengan firman Tuhan. Tetapi siapa yang tahu perbuatan kita di gelap? Siapa yang tahu perbuatan kita di belakang? Hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang melihat ketika kita melakukan dosa percabulan tanpa disaksikan atau dilihat oleh sesama kita atau keluarga kita. Kita ingat bahwa mata Tuhan mengawasi orang benar dan orang jahat ya. Puji Tuhan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya di dalam kekuatan tangan Tuhan. Karena kita adalah milik kesayangannya. Supaya kita tidak tergiur dengan tawaran dunia yang sangat menakjubkan dan dapat melumpuhkan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, gereja yang memegang cawan itu dikatakan menawarkan kepada orang baik kepuasan duniawi, yaitu kekristenan yang sesat,
yang meyakinkan anggota-anggotanya bahwa ketika mereka melakukan menikmati percabulan dan masih diterima oleh Allah. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengajarkan hal-hal demikian. Artinya ketika kita berbuat dosa, kita datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Dan mereka hidup dalam kenikmatan yang seperti ini. Saya juga bertemu langsung dengan anak Tuhan yang berdebat dengan hal ini. Dia katakan, enggak apa-apa, kan kita berdoa minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan ampuni lagi. Dia seorang anak muda Bapak Ibu. Tetapi saya tetap mempertahankan pendapat bahwa hal itu tidak layak kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan kudus. Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu hal yang tersembunyi sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat juga pada ayatnya yang kelima, kembali kepada Wahyu pasal 17 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi berkata, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ada kata Babel besar Bapak Ibu. Babel besar ini melambangkan agama palsu, pemberontakan anak-anak Tuhan di hadapan Allah, ya, penyembahan kepada berhala, sihir, perseteruan, dan ini juga terjadi di dalam gereja. Bapak Ibu, ada hubungannya dengan Matius ya 23 ayat 27 dan 28 tadi, di mana anak-anak Tuhan bukan saja bagi mereka yang sudah murtad dan tidak lagi menyatakan iman mereka di dalam Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kehidupan kita anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan. Ada salah satu anak Tuhan Bapak Ibu yang bercerita kepada saya, kepada kami, tetapi kami tidak tahu kebenarannya. Semoga ini adalah hal yang tidak benar. Seorang anak Tuhan yang aktif dalam pelayanan, tetapi dia mendukung seorang anak Tuhan yang melakukan hubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Artinya kisah keluarga mereka memang dalam suatu keadaan yang bermasalah dan saudara ini mendukungnya untuk memiliki pengganti dari sosok istri yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Saya sedih Bapak Ibu, dan semoga berita yang saya dengar ini adalah hoaks, artinya tidak benar. Dan saya mendoakan juga kalau itu adalah benar, anak Tuhan ini boleh kembali kepada firman Tuhan yang benar. Kita sama dengan kubur yang dari luarnya kelihatan indah tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tuhan katakan kita munafik di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tidak ingin menjadi anak-anak Tuhan yang kelihatannya rohani, melayani Tuhan ya, dapat dikatakan adalah orang yang luar biasa, setia kepada Tuhan, tetapi perilaku kita di luar tidak benar dan tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Tentu segala sesuatu yang tidak benar akan terbongkar dan akan terbaca oleh orang lain. Senyaman apapun kita sembunyikan hal-hal tersebut. Kita juga dapat melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya 17, kita lanjut saja pada ayatnya yang ke-16. Maaf, saya bacakan ayatnya yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa ketika pada masa ya pemerintahan antikris itu, hal-hal ini akan terjadi dengan luar biasa sekali. Banyak anak-anak Tuhan yang akan jatuh ya, kehancuran anak-anak Tuhan oleh roh percabulan ini. Dan kita melihat pada ayat 1 tadi ya, bahwa ada roh wanita ya yang duduk di atas dan berkepala 10 dikatakan, yaitu roh percabulan, kuasa iblis yang memiliki pengaruh besar melumpuhkan anak-anak Tuhan. Kita melihat antikristus yang akan berbalik melawan roh itu, dan dikatakan dia akan memakan dagingnya dan membakarnya dalam api pada ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu ya. Akan ada perlawanan antara anak domba Allah dan roh antikristus itu, dan dikatakan
Yesuslah rajanya dan Yesuslah yang akan menang di dalam peperangan itu, sebab Dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Segala kejahatan akan ada akhirnya. Tragisnya akan mengalami penghukuman kekal. Dan pada ayat yang ke-17 ya, walaupun antikristus dan 10 raja, yaitu 10 kepala tadi, 10 raja itu tetap melawan Tuhan Allah. Namun Allah dapat memakai mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama sadarlah, bertobatlah dan ikutilah jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kehidupan kami supaya kami tidak terjerat dengan dosa, percabulan, perzinahan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, meskipun banyak tawaran dunia ini yang dapat menyesatkan mata kami, iman kami di hadapan Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan, kuatkan kami di akhir zaman ini supaya kami tampil sebagai pemenang bersama dengan Engkau dalam penghakiman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.